Jadi untuk negatifnya langsung terhubung ke bodi yang terbuat dari aluminium ini ya kawan. Sementara untuk positif dari aki melewati bendik di sini ya. Jadi nanti bendik ini yang mensaklar ya, dia yang menyambung putus arus positif ini ya. Jadi diputus nyambung oleh bendik ini ya sebagai saklarnya. Terus yang sisi satunya ini akan terhubung aki yang positif. Nah, untuk menyalakan bendik kita butuh ini ya, ini untuk starter ya, ini dari positif aki. Ketika di kontak starter begitu, nanti ini akan terhubung sehingga arusnya masuk ke dalam ini dan memutar dinamo starter. Selain itu kita juga butuh untuk pemasangan ini adalah lilitan ya, lilitan untuk pengecasan aki nantinya ya. Jadi nanti dipakai untuk pengecasan aki. Ini banyak kabel yang lepas ya kawan, jadi harus kita sambung satu-satu. Nanti ini kita urut ulang lagi semuanya. Ini posisinya di dalam sini ya kawan, kayaknya di posisinya ini di dalam sini, jadi harus kita bongkar untuk ininya. Ternyata tidak semudah perkiraan saya, ini tidak sesimpel yang saya kira. Harus pakai impact kawan kalau ini. Bentar ya. Kunci 21 ya kawan. Kita pakai gagang yang sudah bengkok aja sampai ekstensi ya kawan. Sulitnya di sini kawan. Kalau pakai impact gampang kawan ini. Sayangnya impactnya tidak ada. Kita kunci aja ya. Jadi saya tahan pakai ini, pakai palu. Buka untuk ininya ya. Ini nah seperti ini sama ya dengan pembukaan magnet motor ya, jadi harus kita sedikit congkel dan pukul juga. Kita ya, saya adanya ini kawan, sangat cungkil. Ini ya, kita tarik atau kita cungkit sambil kita pukul untuk bagian asnya. Posisinya ini ya, saya kayak enak. Jangan sampai malah asnya thread-threadnya rusak ya kawan. Jadi harus hati-hati dalam pencokolan ini kawan. Ini kocok. Ya kawan, aman ya untuk asnya, berat asnya aman. Ini di dalamnya ada magnet ini ya kawan. Nah di sini ada magnet ini ya, jadi ada ruji yang terhisap masuk ke dalam magnetnya ini. Jadi fungsi magnet yang di dalam itu untuk pengecasan kawan.
Jadi untuk pengecasan untuk arusnya ini harus bolak-balik ya kawan. Jadi hasilnya nanti ini harus bolak-balik. Ada 4 magnet di dalamnya ya. Di magnetnya banyak tapi koilnya kecil ya kawan. Jadi harus pengecasan memang kecil biasanya karena genset ini menyalanya lama. Kotor sekali kan. Kita juga butuh beberapa baut kawan di sini karena memang tidak ada bautnya di sini ya. Pemasangannya kira-kira mungkin nanti di sini ya kawan. Ini kabelnya kita arahkan ke sana. Jadi bautnya ini harus kencang ya kawan. Jangan goyang, nanti bisa gesek ya kalau dia goyang. Harus hati-hati sekali, jangan sampai gesek ini ya, karena ini sangat kecil untuk spasinya. Kita bisa pasangkan di atas atau di bawah ya kawan. Di sini juga bisa gini ya, atau di atas seperti tadi pun juga bisa. Seenaknya kita lah ya, bagaimana posisi yang pas nanti. Saya berarti butuh beberapa baut ya kawan. Kayaknya saya nggak ada baut yang pendek-pendek ini. Panjangan. Mungkin saya carikan dulu ya kawan untuk bautnya, karena ini juga panjangan terlalu banyak. Karena bautnya juga yang pendek tinggal satu ya kawan, jadi nanti kita beli aja dulu. Sayang kalau baut panjangnya kita potong ya, masih bisa dipakai. Jadi sementara untuk videonya kita skip dulu ya. Saya akan keluar beli baut.
kira-kira nanti kita butuh baut berapa ya. Ini juga butuh baut nanti. Kita akan beli baut ini ya untuk pemasangan dinamo ini nanti. Dua posisi di sini ya, sama pemasangan ini ya. Nanti kita butuh 4 ya, nanti kita belikan dulu. Ini nanti juga akan ada penyambungan kabel-kabelnya ya kawan. Baik, kita lanjutkan nanti ya kawan. Baik ya bro, kita lanjutkan. Ini saya sudah beli untuk bautnya. Lumayan juga harganya di sini ya. Hujan-hujan itu. Hujan terus ya sepanjang waktu sejak tahun baru Imlek kemarin ini. Di sini ya kawan ya. Jadi ini sudah ada satu bautnya. Mungkin suara saya tidak kedengaran ya kawan ya, karena saya tidak punya mikrofon untuk ini. Ini kalau pakai baut ini jelas-jelas pendek ya. Mungkin begini ya kawan untuk pemasangannya. Jangan terlalu kencang ya, nanti malah dol ini bautnya. Karena bautnya juga bukan baut yang kualitas bagus sekali. Kalau kualitas bagus sekali biasanya warnanya tidak putih begini ya kawan, tapi warnanya agak sedikit abu begitu. Biasanya yang lebih kuat daripada yang putih. Nah, sekarang kita pikirkan ini ya, untuk pengabelannya ini. Ini jangan sampai kabel ini nanti gesek gear ini ya, jangan sampai ya kawan ya. Coba dulu ya. Jadi kita harus buatkan penahan ya untuk kabel ini supaya jangan sampai menyentuh gear. Inilah ya kawan, jadi dalam instalasi seperti ini memang harus teliti betul ya kita ya. Jadi ini harus kita buatkan kasihan kecil.
sen ini kok kelihatannya bocor oli gimana gitu. Bawahnya kok mesti basah terus. Ini untuk starter ya. Ini harusnya nanti nyambung ke positif. Positifnya nanti juga nyambung ke aki. Jadi ini ada beberapa ini ya, di sini ada beberapa kabel yang putus ya kawan. Jadi nanti kita harus buat ulang untuk kabel-kabel itu. Ini satu kabelnya ini dari koil ya kawan, satu kabelnya dari koil menuju ground itu untuk mematikan nanti. Terus kabel ini kabel untuk starting, jadi butuh arus positif dari aki ya kawan. Butuh arus positif dari aki. Jadi di sini ada kelihatan enggak kawan ya? Dia di sini ada 3 kabel yang sudah sengaja memang diputus. Enggak cuma 3 ya kawan, ada banyak ini. Ini ya. Ini juga putus, tapi ini satu kabel di sini. Kalau kita lihat sambungannya, ini yang dari koil. Jadi ini semua dari koil ya kawan. Ini kabel semuanya ini dari koil. Sedangkan keluarannya di sini menuju ground. Sedangkan kabel yang di sini ini dari positif aki kayaknya. Terus yang biru ini adalah starting kawan. Jadi di sini biru sama kabelnya biru. Kalau yang untuk coklat ini mungkin untuk indikator olinya kawan. Kita pikirkan saja untuk kabelnya nanti ya. Kita pasang dulu untuk ininya. Terus kita buatkan penahan juga ya untuk kabel yang di sini supaya ini bahaya kalau seperti ini. Nanti malah lepas, bisa nyangkut dan menghancurkan magnet kawan kalau pakai ini. Apa yang bisa ya? Oh ya, ini bisa kayaknya kawan ya, ini pakai ini aja. Ini cocok sekali ini. Kita cari yang sudah jelek karena sayang ya kawan kalau pakai yang bagus untuk ini. Untunglah ya, tidak perlu gerinda-gerinda lagi ya kawan. Kedengaran ya kawan, hujannya deras itu. Sejak Imlek kemarin ya, tahun baru Imlek kemarin hujan terus ya kawan. Sepanjang hari kawan, jadi sepanjang hari itu gerimis terus. Jadi agak malas ya untuk ngapa-ngapain biasanya. Pengennya gelimbungan saja. Kita bentuk sesuai kebutuhan ya. Cocok. Ini harus positif kawan, jadi ini jangan sampai konslet dengan bodi karena nanti bisa terbakar ya kawan. Karena ini harus positif, nanti ketika muter dia menghasilkan positif. Jadi kalau dia luka kabelnya dan bersentuhan dengan bodi, ya wes konsleting ya, terus dinamonya ini bisa terbakar nanti. Kalau terbakar ya tinggal dililit ulang aja, tapi lebih baik kan menghindari ya daripada
mengobati. Di sini ada bagian kecil ya di atas dinamonya ini mungkin semacam kiprok ya kawan. Nantilah kita pikirkan ya. Yang penting starternya aja dulu. Kalau untuk aki gampang bisa dicas di luar ya. Di luar sistem ini pun bisa. Ini itu ya kawan, maaf saya fokuskan dulu. Nah ini jaraknya masih agak jauh ya terhadap kabelnya. Kita lanjutkan untuk pemasangan ini ya. Ini untuk tarikan ya, untuk starter tariknya. Jadi ini nanti menggerakkannya itu bagian yang ini ya kawan, bagian yang ini. Terus lubang 3 ini kena plastik, itu nggak begitu kuat, yang kuat yang ini ya. Dulu saya pernah nyarikan ini di kota saya itu harganya 40.000 kawan. Padahal di online harganya cuma 20 ini. Ada juga yang 15. Baut tadi pun juga sama ya kawan, saya belinya satunya itu 2000. Jadi baut kecil-kecil ini satunya 2000. Kalau di online itu 10.000 atau 12.000 dapat banyak ya kawan, sudah ya. Dapat 12 biji. Jadi baut CVT yang set itu harganya cuma 12.000 kalau saya beli online. Tapi ya itu kalau online itu datangnya lama. Jadi tidak bisa dijaga istilahnya ya. Dalam pengencangan pun nanti kita juga pakai ini ya kalau bisa ya. Nah, kita paskan di magnetnya pulsar ya, magnetnya coil. Tapi nggak kena magnetnya ya kawan, ini kena ke besi sebelahnya magnetnya. Ini usahakan kencang ya kawan, karena dia sebagai bandul juga. Dan juga magnet, jadi jangan sampai gluyur. Kalau gluyur nanti malah bisa gesek kemana-mana. Untuk spasi coilnya kita pakai kertas ya kawan, jadi kita ukur gampang aja pakai kertas. Sama boleh kertas yang tipis juga tidak apa-apa ya kawan. Nanti kalau semakin dekat jaraknya itu semakin kuat ya nanti untuk magnetnya, jadi apinya juga akan semakin besar. Ini kita geser dulu ke bagian yang rata. Bentar. Yang kedengaran gesek, oh ternyata yang bawah ini aman ya kawan.
segini cukup ya, kira-kira ya jarak segini ya. Kalau bisa lebih rapat lagi lebih bagus kawan. Jadi kalau bisa lebih rapat lebih bagus ya. Oh iya, kalau untuk oli diesel seperti ini lebih cocok pakai oli matic kawan, karena dia di dalamnya tidak ada sistem kopling ya. Jadi lebih cocok langsung pakai oli matic aja. Pakai yang sintetis lebih bagus ya kawan, karena dia lebih tahan panas. Tapi kalau mesin yang jarang dipakai, pakai yang mineral kawan, karena kalau sintetik itu kalau lama nggak dipakai dan tidak diganti itu dia bisa mengental ya di dalam ya. Jadi seperti agar-agar begitu di dalam, kental sekali. Jadi akan sulit untuk pengetapan nanti ya. Jadi sulit untuk ditap atau dibersihkan olinya. Saya pindah posisi dulu kawan, dari posisi yang PW. Nah ini kita tempelkan ya, kita kencangkan. Nanti coba kita putar, jangan sampai gesek ya. Karena kadang ini ada yang liurnya kawan, jadi kalau terlalu nempel pun juga bentar. Dari bawah kurang nempel kawan. Sampai ke bagian magnetnya ya kawan. Coba kita pakai bensin saja. Ini kita buka ya, kita pakai bensin saja ini. Cek untuk tegangan pengecasannya kawan. Ini bawahnya ini. Hati-hati ya kawan, karena di sini ada arus PLN yang sangat tinggi juga. Kita matikan dulu aja ya demi keamanan. Di sini ada tegangan PLN-nya tinggi juga ya kawan, hati-hati sekali. Ini kita pakai tegangan AC ya kawan. Kita pakai tegangan AC untuk ngetes keluaran dari chargernya tadi ya, bagian chargingnya tadi. Kita selipkan untuk mainnya ke bagian bodi manapun bisa ya kawan, yang penting bisa tersangkut begitu. Ini untuk dinamo starternya ya kawan. Ini yang tadi dari pengecasan tadi ya. Kita cek apakah di sini nanti akan menunjukkan 12
volt lebih ya. Harusnya kalau sebelum jadi DC itu tegangannya malah lebih kecil ya. Coba kita tes ya. Terukurnya 29 volt ya kawan. Ini tegangan pengecasannya berarti di sini nanti harus dipasangi kiprok kawan. Jadi regulator tegangan sebelum masuk ke aki harus dipasangi dioda dan kiprok ya. Jadi ada regulasi tegangannya supaya tegangannya pas untuk tegangan pengecasan. Jadi jangan dimasukkan langsung ke aki ya, nanti akinya bisa cepat soak. Bagiannya di sini ini nyetrum ya kawan, hati-hati jangan dipegang. Berikutnya nanti kita akan solder-solder kabel ya kawan. Saya persiapkan dulu untuk alatnya. Rapikan ya, untuk menghindari konsleting. Ya kawan, ini kita lanjutkan untuk pensolderannya ya kawan. Kita butuh solder ya. Jadi di sini yang saya solder adalah yang pertama adalah untuk mematikan ya kawan. Jadi untuk mematikan kita butuh jalur yang dari coil atau ya dari coil ya. Ini jalur dari coil. Terus ini jalur menuju ground. Jadi untuk mematikan gensetnya atau mematikan mesinnya yaitu menghubungkan jalur coil ini ke ground. Jadi dua ini ya. Jadi ketika kunci kontaknya di off kan begini ya kawan. Ini on, ini off. Nah ketika off itu yang dari coil ini akan terhubung dengan ground ini. Jadi mesin bisa mati. Ketika on, coil dan ground ini terputus sehingga bisa memercikan api ya. Nah, ketika mesin menyala, ini yang kedua saya solder adalah jalur untuk pengisian aki. Jadi jalur pengisian akinya yaitu yang dari kabel warna ini ya. Ini yang dari spool tadi, spool pengisian aki melewati dioda ya kawan. Melewati dioda, terus dia melewati dioda ya. Ini langsung terhubung begini ya. Setelah melewati dioda, dia melewati regulator di sini ya kawan. Baru masuk ke aki yang positif ini kawan. Sementara ini untuk menyalakan bendiknya nanti ya kawan. Jadi untuk menyalakan bendiknya. Ada bagiannya di sini tidak saya pasang kawan. Jadi ini adalah indikator oli. Indikator oli ini ya. Ini kabel sambungannya ini ya, warnanya sama hitam putih di sini. Ini juga bagian ini juga terhubung dengan coil ya kawan. Jadi terhubung juga dengan coil untuk menyalakan busi. Bisa jadi ini adalah indikator panas. Jadi kalau overhead begitu ya, dia akan otomatis tersambung dengan ground sehingga bisa mati ya untuk mesinnya. Ya mungkin itu saja kawan. Jadi yang bagian ini tidak saya pasang ya kawan. Ini tidak saya pasang. Yang kita butuhkan hanya pengisian aki dan untuk starter ya kawan. Mungkin ini juga akan saya pasang lain waktu setelah saya tahu betul apa fungsinya alat ini ya. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang tahu fungsinya ini bisa komen ya kawan, ini fungsinya untuk apa, nama alatnya apa ini ya. Tapi dugaan saya sih ini adalah termostat ya.
Jadi kalau mesinnya overheat atau terlalu panas, nanti dia akan menyambung ke ground sehingga coil itu bisa mati, busi itu bisa mati begitu. Kembali kita masukkan ke dalam boxnya ini ya. Bisa ndak ya masuk ke sini ya? Wah, harusnya tadi disolder dulu ya kawan. Dimasukkan dulu baru disolder. Ini harus tertutup kawan, karena ini sebagai isolasinya. Bisa kayaknya kawan, tapi satu-satu. Ya kawan, ini sudah bisa masuk. Kita betulkan dulu untuk posisinya. Ya, sudah terlindungi ya kawan, di sini sudah terlindungi. Sekali lagi saya terangkan, tadi tidak ada bagian yang tidak saya pasang, yaitu ini dan ini indikator kehabisan oli ya kawan, atau indikator posisi oli. Jadi kalau oli ya mestinya kita cek aja langsung ya, karena sensor olinya juga sudah rusak di dalam mesin itu. Kalau yang ini juga terhubung ke bagian oli kawan, jadi kalau mungkin kehabisan oli dia juga akan terhubung ke ground. Terus kalau dia terlalu panas dia juga akan terhubung ke ground. Mungkin itu fungsi dari alat ini ya kawan. Di sini tidak ada kodenya sama sekali, hanya ada tulisan YH begitu ya. Terus ini kita bungkus untuk bagian diodanya ini ya. Ini tadi terpisah begini, ada pembungkusnya tersendiri. Nanti kita coba tes pakai aki soak ya kawan. Kebetulan saya ada aki yang soak. Kenapa pakai aki yang soak? Karena aki yang bagus ada di motor kawan, alasan buka ya. Dan ini tinggal plug and play ya nanti, karena ini sudah ada ininya. Sekarang kita coba ke mesinnya lagi ya, kita rakit di situ ya kawan ya. Kita rakit di situ. Ini ya, ini kabel untuk oli ya kawan, kelihatan enggak ini? Ini kabel untuk oli. Yang kabel yang tidak saya pasang tadi ya, ini biarkan aja terjuntai begitu. Ada apa ini? Nah ini untuk bendik starternya. Ini starter akan kita hubungkan dengan yang merah ini. Nah ini begini. Terus ini yang dari koil pengisian tadi ya. Ini dari koil pengisian. Kita masukkan ke sini. Sebelum kita coba, nanti kita tes dulu ya kawan. Ini seperti tidak sama ya untuk soketnya ini. Yang penting dia isolasi ya. Nanti kita isolasi aja ya. Nah, ya ini tertekuknya nggak enak ya. Kabelnya tertekuknya nggak enak.
setelah saya cek ternyata ini bagian bendiknya ini tidak ngerespon sama sekali, dan dinamonya tadi juga tidak kuat karena saya cobanya pakai aki aki yang sowak ya kawan. Jadi ketika ini muter begini ya kawan, ini lihat karbon brusnya, tipe karbon brusnya sudah bagus ya kawan. Tadi ada penekan bar di sini. Nanti ketika ini berputar, gear yang ada di sini akan maju ya kawan, akan maju sehingga bersentuhan dengan gear ini ya, sehingga akan muter nanti. Kita coba praktekkan sebentar ya. Ini HP-nya saya capit ini. Nah, ini begini ya kawan, gearnya maju. Kelihatan nggak dari ujung jari saya yang kiri ini? Ini yang megang gear yang dalam ini ya. Nah, begini ya kawan. Gini, ini bagian magnet dalamnya ini masih bagus ya untuk dinamo starternya, tapi mungkin bendiknya ini macet karena tidak pernah dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, harusnya saya cek dulu ya untuk dinamo starternya sebelum saya rakit ini ya kawan. Tadi untuk bendiknya memang tidak ngerespon sama sekali ya. Kita coba cek di aki yang masih bagus di sini. Tidak ada suara cedik-cedik sama sekali kawan. Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi di sini saya gantikan dengan bendik bekas punyanya motor Supra kawan ini ya. Ini negatifnya ini langsung saya hubungkan ke bodi aja. Negatif bendik langsung ke bodi aja begini ya kawan. Terus untuk positif startingnya ini saya sambung langsung aja karena posisinya di sini sulit bagi saya untuk nyolder ya kawan. Terus langsung begini aja, kita isolasi yang kuat. Jadi ini hanya akan ada arus ketika knopnya diputar ya kawan. Jadi knop starternya diputar. Kalau nggak diputar ya di sini nggak akan ada arus. Udah, kita pakai aki yang bagus ya kawan. Ini sebentar saya singkirkan dulu supaya tidak hilang nanti. Ini kawan-kawan bisa lihat ini sementara belum saya pasang, dan saya juga masih manual sekali dalam ininya ya. Jadi pakai jempol kaki begini aja guys, gak apa-apa. Kelihatannya kawan ya. Ya kawan, tadi bisa ya starternya. Ntar ini harus didatarkan memang karena bensinnya tidak mengalir kawan, ini tidak ada bensinnya memang. Ntar begini aja posisinya kita. Posisinya begini aja ya kita ya. Kita matikan ya kawan. Udah bisa ya. Jadi masalahnya tadi ada di bendik saja sama dinamo starter yang agak seret karena tidak pernah terpakai. Jadi ini PR kita adalah mencarikan kabel untuk positifnya kawan. Kalau terus apa ini di PR kita mencarikan kabel untuk positifnya sekaligus membuat bracket khusus untuk bendiknya nanti ya. Ya, kita bisa rakit sementara dulu. Ini sementara untuk ini bisa kita rakit. Engkolnya ya.
kemampuan perbengkelan begini sekarang itu mulai diremehkan orang ya kawan. Orang-orang itu cari uang sekarang gampang. Jadi dunia sekarang itu lebih banyak hiburan daripada ilmu. Itu yang saya rasakan ya. Contoh video konten hiburan itu cepat sekali ramenya, banyak sekali yang like. Tapi tentang ilmu, kalau yang pembawaannya masih buruk seperti saya ini, ya kerja keras sekali ya untuk bisa mendapatkan subscriber. Untuk bendingnya bisa kita pasang tanpa ya kawan, jadi di luar pun bisa ini. Yes. Coba kita tes untuk terakhir kalinya ini pakai aki yang masih bagus. Jadi ya ini saya tahan dengan kaki dan tangan. Kita start. Terus di sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan video durasi yang sangat panjang dan melelahkan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.